manusia. Yang kedua, memahami proses pertumbuhan dan perkembangan hewan. Dan yang terakhir adalah memahami proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Terakhir kita sudah bahas tentang reproduksi pada manusia ya. Jadi ada
maksudnya adalah perempuan, itu organ reproduksinya apa? Yang paling utama? Hah? Ovarium. Ovarium menghasilkan ovum. Kalau jantan? Testis menghasilkan sperma. Proses pertemuan sel telur dengan sel sperma itu disebut dengan fertilisasi. Dari fertilisasi kemudian berubah menjadi zigot. Paham ya? Oke. Untuk mempelajari tentang hal ini, pertama dari proses pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan belajar tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, kemudian proses pertumbuhan dan perkembangan hewan, proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita sudah bagi kelompok kalian. Nanti kalian diskusi sesuai dengan nanti tugas yang sudah ditentukan. Setelah itu dalam waktu 15 menit kamu diskusi. Kelamaan 15 menit? Cukup. Setelah 15 menit kalian siapkan. Kalau yang bertiga berarti 1 berkunjung. Kalau yang berempat 2 berkunjung. Yang 2 lagi stay. Bisa? Jadi apa tugasnya? Yang berkunjung nanti mendapatkan informasi dari tempat yang dikunjungi. Misalkan 2 orang ya, kalau 4 orang. Yang 4 berkunjung, yang 2 stay. Misalnya kelompok berapa ini? Kelompok 1 ini kelompok 2. Kelompok 1 kan 2 orang berkunjung ke kelompok 2. Nanti ada etika gimana caranya orang berkunjung itu, ya enggak? Kemudian bagaimana caranya menyambut tamu. Nah setelah itu baru misalnya kelompok 1 kelompok 2. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi salam mungkin ya. Silakan duduk. Nah, kami selamat datang di kelompok 2. Kelompok 2 ini membahas tentang ini, di mana ini itu adalah nanti dijelaskan ke tamunya yang berkunjung. Paham? Begitupun kelompok berikutnya. Nah, yang berkunjung menyimak mendata. Setelah selesai kebagian soal berkunjung, yang berkunjung tadi nanti di depan menceritakan pertama kesan ketika berkunjung. Misalnya kelompok 1 ketika di kelompok 2, ketika di kelompok 3, di kelompok 4 dan di kelompok 5. Bagaimana kesannya? Nah, ungkapkan. Begitu seterusnya. Nah, setelah itu nanti diundi yang berkunjung ini akan menyampaikan satu penjelasan dari kelompok, dari satu kelompok. Jadi dibagi ya, sweet misalkan kelompok berapa, saya menjelaskan kelompok 3, ini kelompok 2, kelompok 4. Nah itu dipisah. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu sekali lagi tepuk semangat buat kalian. Tepuk semangat. Semangat. 15 menit silakan diskusi sesuai dengan tugasnya yang sudah ditentukan. Ya, silakan. Oke, silakan 15 menit kita mulai dari sekarang. Nanti bagi tugas siapa yang berkunjung.
kelompok 3, terus ke kelompok 4, kelompok 5. Berarti kalau kelompok 2 di kelompok mana? Kelompok 2, kelompok 3. Pertama kelompok 3, terus kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Berarti kalau kelompok 5 ke mana? Hah? Kalau 5 ini 4. Berarti kalau 4, pertama ke kelompok mana dulu? 5. Kelompok 5 pertama ke kelompok 1, 2, 3, 4. Baik dong? Oke, kita mulai aktivitas kalian. Sudah ditugaskan siapa yang berkunjung, siapa yang stay? Nah, siap. Oke, waktu untuk kunjungan pertama adalah 5 menit. Silakan jelaskan dalam waktu 5 menit dengan sesingkat-singkatnya pada para tamunya, dengan tempel singkat-singkatnya dan sepaham-pahamnya. Bisa? Oke, 5 menit pertama silakan.
5. Silakan perpisahan dulu, silakan masuk ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Satu. Ini kelompok 5 dulu. Oke. Baik. Nah, nanti dari yang berkunjung ini akan ada tugas menyampaikan penjelasan dari satu kelompok nanti melalui Dudi ya, dipilih. Perwakilan satu orang yang kelompoknya ke depan, yang lainnya di belakang. Satu orang. Bapak. Oke, kita berikan dulu. Yang beda satu nanti disuruh pilih. Mau menjelaskan kelompok berapa? Siap. 5. Kelompok berapa? Kesan-kesan kamu ketika berkunjung ke setiap kelompok. Silakan. Assalamualaikum. Saya dari kelompok 1. Disapa dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dari kelompok 1. Nanti kesannya dulu waktu berkunjung ke kelompok pertama, kelompok berapa dulu? 5. Kami berkunjung ke kelompok 5 sangat ramah sekali. Penjelasannya sangat dan kelompok 1 penjelasannya sangat jelas sekali dan prinsip. Dan kelompok 2 sangat lemah sekali. Dan juga kelompok 3 penjelasannya kurang jelas. Ya, silakan. Kamu jelasin ngomong. Ya, yang keras. Penjelasan dari kelompok 1. Pertemuan selasa
diploid yang menjadi umum dinamakan embrio. Pembuahan kehamilan terjadi dari hasil pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Bila ada kata salah, lebih baik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Yang jelas kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-kesan kami setelah tadi berkunjung ke beberapa kelompok. Kelompok 1 sangat memuaskan dengan penjelasannya. Kelompok 2 sangat detail banget, sangat rinci. Kelompok 3 saya tidak tahu karena kelompok saya sendiri. Dan kelompok 4 sangat terlalu cepat menjelaskannya, jadi sulit untuk dipahami. Dan kelompok 5 sangat detail, rinci dan Saya di sini akan menjelaskan presentasi dari kelompok 2 yang berjudul beberapa penyakit yang bisa terjadi pada sistem reproduksi manusia. Macam-macam penyakit organ reproduksi. Yang pertama adalah mensinana atau gonorrea. Yang kedua, sifilis. Yang ketiga, herpes genital. Keempat, kepotikan. Dan yang terakhir adalah AIDS. mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah perkataan atau perbuatan yang tidak mengenakan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 5. Pertama, pesan untuk kelompok 1. Pertama, ada kakinya. Penyampaiannya terlalu cepat dan sulit untuk dipahami. Pesan untuk kelompok 2. Baik, sore. Penyampaiannya mudah dipahami, mudah dimengerti. Untuk kelompok 3, baik banget. Terlalu banyak penyampaiannya sampai-sampai didikte. Kelompok 4, lama, serta diusir, dan kelompok dan penyampaiannya bagus. Kelompok 5, kelompok saya. Kami akan menjelaskan materi dari kelompok 3. Kelompok 3, pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai ketika sel telur yang dibuat di sperma membentuk zigot. Proses peleburan inti sel telur dan inti sperma disebut fertilisasi atau pembuahan. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Sel-sel penyusun embrio akan bertambah bulan dan umurnya serta berkembang mengalami diferensiasi, yaitu perubahan bentuk membentuk organ tubuh tertentu. Setelah fertilisasi, terjadi embrio yang membentuk dan menempel pada dinding rahim untuk memulai perjalanan pertumbuhan dan perkembangan selama tahap awal. Ini
ini embrio bergantung sepenuhnya pada ibunya untuk mendapat nutrisi dan oksigen yang diperlukan, diserap melalui placenta, yaitu organ khusus yang terbentuk untuk menyediakan pasokan penting ini. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan memberikan satu untuk kelompok 1. Penjelasannya sangat detail dan dapat dipahami. Untuk kelompok 3 penjelasannya sangat panjang, tapi sudah dipahaminya. Dan kelompok 3 dan sangat lama. Kelompok 4 penjelasannya mudah dimengerti dan sangat lama. Kelompok 5 penjelasannya sangat terperinci dan sangat baik. Seperti biasa di sini, saya akan menjelaskan dari kelompok penduduk, pertumbuhan dan perkembangan vertebrata. Pertumbuhan secara seksual terbagi dua fase, fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik adalah fase mulai perkembangan zigot sampai embrio, sedangkan fase pasca embrionik merupakan fase setelah terbentuknya embrio. Cara reproduksi hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama ovipan, yang kedua vivipan, yang ketiga ovovivipan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua di sini ingin menjelaskan dari kelompok-kelompok. Sebelumnya kami ingin menceritakan kesan-kesan kami kepada kelompok-kelompok tadi dijelaskan kelompok 2 sangat ramah dan penjelasannya detail, jadi mudah dilewati. Kelompok 3 terlalu cepat, jadi kita juga adalah acak-acakan. Kelompok 4 bagus, mantap, baik. Kelompok 5 terlalu panjang, jadi tidak perlu semuanya. Jadi kita semuanya ada nulisnya tapi ramah, mantap. Dan akan menjelaskannya ada nulisnya tapi ramah, mantap. Dan akan menjelaskannya dengan Perkembangan dan tumbuhan-tumbuhan. Kacamata pertumbuhan dalam tumbuhan, kacamata pertumbuhan yang mulai dari proses tambahan dan perkembangan biji atau ukuran menjadi tambah. Pertumbuhan primer menjadi sebagai akibat pembelahan sel menyusun jaringan sampai dengan selalu aktif membelah. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya sudah selesai habis ya.
Jam berapa sekarang? Jam 3. Sebelum keluar, coba Ustaz ingin beberapa orang, 3 orang tentang kalian sudah mempelajari apa di pertemuan ini, apa yang kalian pahami? Ya silakan. Musyawarah, gimana musyawarah? Menjelaskan apa yang dijelaskan ini menulis meningkatnya. Oke. Berapa lagi? Berikutnya. Ya. Berani berbicara dengan orang-orang. Berani berbicara dengan orang-orang. Harus latihan juga ya. Luar biasa. Satu lagi. Lagi siapa? Ayo. Ya, silakan. Menjadi tahu beberapa cara untuk menjaga kesehatan reproduksi. Menjadi tahu ya. Ya. Sudah, oke, luar biasa. Tepuk tangan. Apa yang sulit dilakukan di pertemuan ini? Yang menurut kalian dianggap, aduh ini sangat sulit sekali, harus butuh pembiasaan, harus berikutnya dengan lanjutnya seperti apa? Yuk, doa saja. Silakan, apa yang dianggap sulit? Ya, speaker ke depan. Jadi kamu merasa belum terbiasa ya? Jadi solusi dari kamu kira-kira apa? Terbiasa. Harus menghadap roh. Menghadap roh, berarti makan menghadap roh. Oke, luar biasa. Satu lagi? Ya. Menyampaikan materi yang akan disampaikan dengan tinggi. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalian sudah belajar tentang sistem reproduksi, kemudian perkembangan pada manusia, perkembangan pada hewan, kemudian dan terakhir adalah perkembangan pada tumbuhan. Selamat, kalian sudah belajar untuk itu. Kemudian mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.